Iya. Halo semuanya. Kenalkan, nama aku Hana Mutia. Aku Dara. Kita dari kelas B. Jiwa. Di sini kita mau ngomong-ngomong asik nih. Jadi aku sama Dara itu adalah teman kuliah guys. Kita tuh sekelas. Nah, Dan kebetulan kami itu kenal dari MPKMB teman-teman. itu satu tempat les ya guys. Bener banget. Nah terus jadi hari ini kita mau bahas hubungan antar persona antara aku dan Hana. Jadi aku itu sama Dara Udah kan ya kita karena pertama MPKMB. kenal. Iya. Jadi aku itu Enggak, jadi pokoknya kita itu kan kenal dari MPKMB dan ternyata kita itu satu armada sedang. Terus habis itu pas lagi perkenalan di grup ya, habis itu lagi perkenalan di grup, ternyata kita satu, armada sedang. iya satu armada sedang. Kita satu armada besar, terus kita satu armada sedang juga. Iya, terus ternyata kita sama-sama dari anak KMN. Nah, terus pertama ya teman-teman, kalau kalian mau tahu, Hana tuh mencetak duluan teman-teman. Iya. Buat kenalan. Karena kenalan terus habis itu udah kita klop lah. Terus kita pertama kali ketemu di mana? Di mana ya? Sabar Sakala ya? Iya. Enggak. Itu ini apa namanya? Almet. Oh, ambil Amer. Nah, itu pertama kali. Iya. Iya. Terus ambil Amer. Tapi aku juga ikut Sapar Sakala. Nah, dia tuh ketuanya guys. Terus aku Iya. first impression aku tuh dia ternyata suaranya tuh berat padahal biasanya imut. Terus teman-teman selain dari Sapa Harsakala, nah itu kita tuh udah mulai tuh ngobrol-ngobrol ya. Terus ngobrol-ngobrol. Terus kita di situ udah deh mulai dekat. Iya. Ternyata kita ternyata satu tempat les. Jadi kita tuh les bareng-bareng kan, kita tuh les PBK di Alternativa. Ternyata Dara itu juga Alternativa juga. Jadi selama ini aku kan sebelum dari SMA tuh harus grup sama Dara gitu. Iya, kita harusnya sebenarnya udah ada connection gitu teman-teman. Iya, jadi itu kayak invisible string. Dan kita baru tahu itu pas Ormawa Expo. Jadi sebelumnya tuh pas Sapa Harsakala, pas MPKMB kita sama sekali belum tahu kalau misalnya kita satu tempat les. Itu guys. Nah, terus first impression aku ke Hana, jujur aku tadi expect-nya Hana itu tuh yang beneran extrovert mampus gitu. Tapi ternyata Hana biasa aja. Ya, bisa jangan. Biasa aja. Aku tuh sesuai situasi aja. Terus ternyata malah aku yang nyiapin terus pas pertama kali ketemu. Ya, terus ternyata dia tuh tinggi guys, tinggi gitu terus sama gue ya. Tapi aku pas awal itu expect kalau misalnya Hana tuh jauh lebih tinggi dari aku, kayak 170-an. Enggak. Jujur ya. Terus gitu guys, terus dia tadi aku bilang suaranya berat ya kan, terus kayak tomboy gitu ya guys ya. Nah, terus abis itu di masa perkuliahan ini aku sama Hana tuh kayak alhamdulillah tuh berteman dengan sangat amat positif, dan komunikasi kita tuh kayak efektif banget karena kita di chat juga bahasa tugas, terus juga belajar bareng. Kita juga beberapa kali zoom tuh buat ngerjain tugas. Kita produktif banget. Buat ngerjain tugas etika guys. Iya. Terutama artikel ya teman-teman. Terus aku sama Hana juga kebetulan sering dapat bagiannya tuh bagian refleksi. Jadi kita bisa tukar pendapat dan pikiran. Ya, terus kalau kita temenan buat situasinya pasti terbuka ya. Jadi kalau misalnya aku punya pendapat, Dara punya pendapat, jadi terbuka. Jadi nggak mesti kalau Dara sendiri orangnya apa ya, nggak judgy gitu. Nah jadi kita nggak suka ngambek guys. Kayaknya nggak pernah ngambek ya. Enggak. Aku juga kalau sama Hana kebetulan kita ya nggak sekaku itu juga ya. Kalau inian, walaupun kalian mungkin tadi dengar kita yang kayak apa-apa tuh bahas tugas, terus abis itu belajar bareng gitu-gitu, tapi sebenarnya nggak juga teman-teman, karena kita juga kayak bahas tentang personal juga gitu, tentang keluarga dan sebagainya.
Terus juga aku sebenarnya dari Hana tuh ini biar Hana tuh nggak males buat diajakin sesuatu hal yang positif gitu loh temen-temen. Iya betul. Jadi kayak oke lah. Situasinya apa? Situasinya berarti komunikasi baik. Terakhir Kalau sifat yang aku suka dari Dara sendiri, tadi Dara itu orangnya dewasa ya menurut aku dibanding teman-teman yang lain. Dia itu terus kayak mampu, jadi nggak ngejudge kalau misalnya aku cerita apa tuh nggak ngejudge. Terus bisa lihat apa ya namanya, paling dewasa lah gitu. Terus kalau misalnya aku ceritakan dia bisa ngasih solusi, terus bisa nenangin juga. Karena kan aku orangnya tuh overreact ya guys, gak memanikan. Nah nanti kalau Dara pasti kayak bodo amat dia orangnya gitu. Sih juga orangnya ini guys, biar apa to the point gitu. Jadi kalau misalnya ada orang waktu itu aku kalau ke toilet terus ada yang ngebuka, nah dia marah-marahin dia gitu. Dia setia banget sama aku guys. oh ya kalian kalau mau tahu itu cerita tuh orang itu kurang ajar banget soalnya teman-teman. Jadi kayak kita sesama wanita kan harus saling melindungi juga. Tapi kalau aku pribadi suka sama Hana tuh kayak walaupun Hana tuh anak bontot, dia tuh anak bontotnya tuh nggak yang menye-menye gitu teman-teman, nggak yang senyebelin anak bontot pada umumnya. Dia kalau misalnya kalian mikir kayak anak bontot tuh apa-apa maunya diturutin, Hana tuh nggak kayak gitu teman-teman. Dia tuh bisa baca situasi juga. Ya emang. Terus juga apa ya, Hana tuh jadi nggak tahu ya ini tuh sifat baik atau buruk, tapi Hana tuh kan anaknya panikan ya teman-teman. Tapi sifat dari panikannya itu tuh kadang jadi bumerang yang positif gitu, karena ya kayak karena kayak misalnya nih kita lagi di tempat umum kayak gini, nah terus di tempat umum kayak gini ternyata ada orang-orang di sekitar kita juga gitu yang seharusnya nggak ngedenger hal itu. Jadi kayak Hana tuh saking paniknya ngasih tahu gitu kayak enggak, jangan sekarang, nanti aja gitu. Karena kadang tuh Dara ngomong yang nggak seharusnya di tempat umum nih guys. Nah jadi dia tuh kadang nyerotes aja guys gitu. Nah kadang aku juga ingetin, jadi emang positif banget tuh temenannya. Jadi kadang aku ingetin, ngomong-ngomong dijaga gitu guys. Karena kan nggak mungkin aja kalau di lingkungan itu kan kita nggak tahu nanti orang nangkepnya kayak gimana guys ya. Makanya kalau bisa kalau di depan orang lain tuh jangan ngomongin gitu. Iya. Nah itu juga sih teman-teman kayak yang tadi dibilang pertama, kalau misalnya aku agak bodo amatan sama lingkungan. Jadi makanya Hana yang panikan dan aku yang bodo amatan tuh sangat amat terkompar satu sama lain. Karena jadi kayak aku yang bodo amat, terus Hana kayak terus bener aja lagi. Dan kebetulan ya teman-teman, berhubungan dengan hal yang tadi, kita itu kalau misalnya kami ini kalau misalnya lagi lagi mau cerita atau apa gitu di tempat umum, nggak tahu kenapa tuh ada aja gitu orang-orang yang berhubungan sama hal yang lagi kita ceritain. Makanya itulah tugas Hana untuk mengingatkan dan membaca situasi. Terus kita juga kita tuh nggak mau bahas cerita atau orang lain tentang orang lain karena menurut kita apa ya, nggak perlu ya sih. Iya. Jadi kita kalau main juga paling ngerjain tugas, bahas kelas, bahas pribadi juga. Bahas pribadi aku sendiri gitu. Jadi kalau kita cerita sih jarang ya teman-teman kalau yang beneran kayak ngegibah atau ngomongin orang lain. Itu positifnya teman-teman, boleh dicatat, boleh dicontoh. Selama aku temenan sama Dara sih nggak di kontak ya guys, tapi apa ya, kita tuh Dara tuh egonya besar ya guys menurut aku. Jadi dia tuh bebel kadang.
Jadi kadang tuh kalau misalnya aku ngomong A, nah nanti dia tuh kayak enggak gitu gitu dia orang enggak gitu. Nah tapi kadang tapi itu dia ngalah, tapi dia nggak ngambek, tapi ceritanya aja ngambek gitu guys. Nah kalau misalnya ada konflik, sebenarnya kayak konflik tuh nggak ada ya, kayak paling beda pendapat aja. Sama kalau misalnya teman-teman tahu kan kita ada yang dinamakan komunikasi dua arah ya teman-teman. Nah kalau di chat teman-teman, Hana ini tuh bukan kan ada orang fast respon selalu respon ya teman-teman. Nah kalau Hana ngechat, aku fast respon, Hana no respon. Nah jadi kalau misalnya udah dibalas cepet nih Hana bakal nggak balas lagi, tapi nanti balas lagi kalau misalnya bahas konflik baru. Bukan konflik sih, topik baru. Ya jadi nggak tahu ya guys, maaf ya, aku kayaknya kalau misalnya ngechat tuh kadang aku lihat dulu gitu, aku baca tapi aku lupa banget gitu. Nah itu habit ya teman-teman, kalau yang ngechat Hana atau di chat Hana gitu. Maaf ya kalau nggak dibalas, Makanya tapi aku selalu balas. ya Terus kayak kalau dampaknya sendiri, kalau aku sama Dara sih nggak pernah ya, paling gitu kalau aku sama Dara beda pendapat aja, karena menurut aku dia tuh berprinsip teguh ya. Terus kadang aku juga keras kepala, jadi sama-sama keras kepala gitu. aslinya Tapi, gitu. ya, tapi kayak dia kayak pasti kayak udah gitu kayak gitu. Tapi aku mau nurutin dia kok teman-teman. Abis itu dampaknya sih Nggak ada ya, dampaknya biasa aja. Karena kita nggak berantem ya. nggak baperan. Iya, jadi bisa aja. Kalau aku sendiri tuh orangnya, misalnya orang lain tuh ngapain ke aku nih, terus aku nggak suka, aku ngambek itu saat itu doang, nanti pas pulang enggak, Aku sama Hana selalu ngomong aku kamu dulu teman-teman. di chat aja. Jadi pas kita ketemu, ternyata aku kan pertama kita bahas ini waktu itu. Jadi sebelum kita kami bener-bener ketemu secara langsung, aku sempet nanya ke Hana, kalau di Bogor tuh ngomongnya aku kamu apa lo gue juga gitu. Soalnya aku takut kan, aku kan sama Hana tuh beda daerah ya teman-teman. Jadi takutnya nanti pas aku ke Bogor malah kayak aku nyebarin bad culture gitu loh teman-teman. Tapi ternyata kita juga bahasnya sama-sama bahasa santai ya. Iya. Guys, dari itu dari Jakarta dia PP gitu. Nah ya aku masih PP teman-teman. Dia kalau berangkat sekolah tuh kuliah, dia berangkatnya dari 2 sebelumnya guys, 2 jam sebelumnya. Oh iya teman-teman, jadi aku sama Hana itu bisa beneran yang kayak deket dan terikat banget tuh karena ya kayak kan tadi pertama kita dari MPKMB kenal gitu kan, terus juga kayak kita lumayan intens juga untuk kayak chat terus cerita gitu. Terus juga kebetulan dari si kita sekelas itu kita juga satu kelas praktikum dan ada beberapa kelompok yang kita bareng juga. Nah makanya dari situ komunikasi kita jalan banget teman-teman, dan ya apa ya namanya kalau itu nyambung aja ya kan, nyambung aja. Terus juga ternyata latar belakang keluarga kita lumayan. Iya, jadi guys, just untuk info, jadi waktu lagi Ormawa, aku kan cerita. Nah, ternyata Dara itu bapaknya tuh artis ya. Dan bapakku tuh juga berasal dari keluarga film, jadi kita nyambung. Jadi kita selama Ormawa itu kita bahas apa perfilman sama dunia perartisan guys. Nah makanya di situ juga aku kan awalnya nanya sama Hana kan kayak kalian tahu nggak sih yang tipe-tipe cewek-cewek yang apa ya hits tapi arahnya ke bidang entertain gitu. Nah aku tuh sempet tanya gitu ke Hana, kalau misalnya cewek-cewek yang kayak gitu tuh nyaman gak sih, yang kayak kalau misalnya kalian jadar kan, kalau misalnya nih kalian lihat Hana, ih cantik banget kayak gitu kan teman-teman, kayak apa ya over dipuji gitu, over dipuji gitu. Nah terus aku nanya kayak gitu sama Hana, kalau orang tuh digituin tuh nyaman atau enggak sih gitu kan. Makanya jujur aku juga dari dulu kayak apa ya istilahnya, kayak membatasi untuk walaupun kita impress sama orang gitu, nggak yang se-over itu, karena pasti orang tuh ada aja rasa nggak nyamannya gitu kan. Gue gitu ya. Gue ke orang lain.
Nah terus aku nanya kayak gitu kan ke Hana. Enggak, emang ya. Terus maaf aku kamu ya. Pernah nanya? pernah nanya. Terus kata Hana, enggak, Hana biasa aja gitu, maksudnya enggak yang nyaman juga, enggak yang ya biasa aja lah gitu. Nah terus dari situlah kita makanya mulai membahas latar belakang keluarga kita. Makanya terus aku bilang ke Hana, sebenarnya aku tuh ayahku tuh juga kerja di bidang entertain gitu. Terus ternyata Hana bilang juga ternyata mama sama papanya juga bekerja di bidang industri perfilman. Iya. Jadi emang nyambung guys gitu. Dan kayaknya emang dari jalannya juga dari awal juga karena sekelompok besar juga sama kecil. Iya benar. Tapi aku beda kelompok kecilnya sama Darat. Oh iya benar. Terus habis itu udah deh, habis itu juga kita kebetulan masih berada, kalau misalnya main gitu-gitu tuh kita masih berada di lingkungan yang sama. Iya. Ya kan? Bukan geng ya teman-teman, bukan geng, teman dekat. Kita ceritain konflik. Nggak ada sih, jujur kalau aku pribadi merasa konflik yang gimana tuh nggak ada, karena aku juga ngerasa biasa aja sejauh ini menjalani hari dengan Hana. Oh, kalau aku sendiri, aku tuh kalau misalnya ada orang bisa chatan sama aku, nah dia tuh nggak ngechat aku bakal ngira tuh orang marah. Kayak waktu saudara biasanya nggak chat aku lah, nah dia tuh nggak ngechat aku. Terus aku juga bukan tipe orang ngechat orang duluan guys gitu. Jadi kalau misalnya orang nggak ngechat aku sebulan 2 bulan, aku juga nggak bakal chat balik gitu. Oh iya. Nah aku tuh pernah ngira dia tuh marah sama aku, tapi ternyata enggak kok guys. Pas kapan? Ya TTA ada pokoknya, emang kalau aku kayak gitu. Oh ya kok kayak gitu? Iya. Enggak, soalnya kalau aku ini apa tuh namanya, sebenarnya males aja teman-teman. Nah, kalau emang Buat semua orang kayak gitu. Kalau misalnya nggak ngechatan ya, kayak nggak ngerasa deket gitu ya. Oh iya. Kalau nggak chatan nggak ngerasa deket. Karena sebelumnya sempet intens gitu ya. Iya ngerti. Enggak sih teman-teman. Apa sih? Terus juga Sifat yang nggak disuka tuh Mbak? Udah ya? sempet nggak disuka apa? Kan tadi konflik, sekarang sifat yang nggak disuka. Apaan ya? Gak tahu. Apa lo nggak suka apa? Ada tadi ada darah yang ceplos. ego iya lu Iya. gitu kan. Kalau gue enggak sih, Ada tuh darah ceplos. aku enggak. Ada tuh darah ceplos guys. Jadi waktu itu kita tuh ini cerita aja guys. Waktu itu ada kan kita tuh pesan GrabCar. Nah si Oh iya ya benar. iya jadi kalau misalnya aku lagi kesel sama orang nih, nanti si Dara tuh kayak ikut kesel. Sebenarnya mendukung teman itu bagus, cuma dia tuh langsung ngomong gitu guys, langsung kayak misalnya nggak bener gitu, tapi langsung teriak dia tuh. Karena aku orangnya takut, jadi kayak aku suka pura-pura nggak lihat gitu. Kali itu kita tuh bisa Gokar, dan si Gokar ini kayak galak gitu guys. Terus kayak kita marah-marah Gokarnya aku nggak tahu kenapa, karena emang Gokarnya sendiri salah sih. Tapi sama Dara tuh dia tuh di kayak ngomong gitu, ya udah nggak usah naik gitu. Si abang tuh dengar guys, dia tuh marah-marah guys. Nggak, ini apa? Karena dia dari awal yang katanya teman kita, dia dari awal ngechat kan kita ngasih tahu kan kalau misalnya kita tuh ada di satu titik penjemputan ini. Terus dari si beliau itu, dari si abang GrabCar-nya bilang dari chat tuh udah mulai gak enak gitu teman-teman. Jadi kayak dia bilang kalau misalnya di situ kejauhan katanya gitu, masuk lagi dong katanya gitu. Iya, padahal kita nggak ngomong apa-apa loh gitu. Iya, padahal kita nggak ngomong apa-apa, tapi terus teman kita juga nggak ngebalas chat yang itu, karena pas banget pas itu si abang driver online ini nih udah dateng gitu kan. Terus pas kami lagi mau naik, kami ini bertujuh, terus habis itu kami ini udah pesen GrabCar XL. Dan kebetulan tempat dari yang kita mau tuju itu beneran deket banget teman-teman, dan lewat dalam, nggak lewat jalan raya gitu-gitu. Terus kami ini kan belum nego bilang kayak, bang bisa nggak kalau misalnya bertuju gitu. Kami belum bilang kayak gitu, tapi abangnya langsung bilang kayak ketus ke kita,
berapa itu tulisannya di situ, 6 kan katanya gitu. Terus kami kaget ya, belum naik belum apa gitu. Terus habis itu kami barulah di situ nyoba nego, kayak bilang boleh nggak kalau bertujuh, karena kan cuma deket gitu, karena kami juga mikirnya sayang gitu kan, karena 2 kali lipat gitu. Terus habis itu abangnya bilang pesen lagi gitu. Terus habis itu kami bilang kayak belum bilang kayak gitu malah. Terus kami tuh nego lagi bilang boleh bertujuh nggak, dan kami kasih tip, kami kasih tambahan. Terus habis itu kami bilang kan nominalnya gitu, karena abangnya juga nanya kayak mau ngasih berapa emang, dibilang kayak gitu, beneran ngetus banget dari awal. Terus kami udah bilang kayak nominalnya berapa, terus abangnya malah yang kayak bilangnya kayak ngeremehin kita gitu, kayak nyebutin nominal sambil kayak segitu gitu loh. Terus makanya beliau ini sambil yang kayak ngebukain jok-jok belakang gitu, kayak mempersilahkan kami masuk tapi nggak mempersilahkan gitu loh. Terus akhirnya kami bingung kan, teman-teman kami juga diem aja gitu, karena kami juga nggak bingung kan. Karena shock, karena dari awal kami belum ngomong apa-apa, beliau tuh udah yang kayak nyerocos gitu, kayak mulutnya lemes banget. Terus pas abangnya tuh masih ngomel-ngomel sambil kayak ngatain kita, beliau bilang kayak paling juga berapa sih kalau misalnya naik ini baru gitu, mesen baru masing-masing gitu. Terus beliau bilang kayak mesen aja satu-satu lagi kayak gitu. Terus habis itu saya sebenarnya nggak kesel sama abangnya, tapi saya bilang sama teman-teman saya, karena kami kan udah gituin dari awal. Saya bilang sama teman-teman saya, ya udah kalau emang kayak gitu abangnya aja yang suruh cancel kita, jangan kita yang cancel, karena kan kami juga punya rating di aplikasi online kan, dan biarin aja abangnya yang jadi yang jelek gitu ratingnya. Terus abangnya denger ternyata teman-teman. Nah, terus kami nih udah diketahui sama tukang mie ayam, kebetulan ada depan situ dari awal datang tuh, dari awal abangnya nyerocos. Terus kata abangnya, iya cancel, iya kayak gitu. Terus ya udah akhirnya dia nutup semua mobilnya, pak pokoknya kenceng banget ya, semuanya dibanting-banting sama dia. Beliau masuk muter Kata-katain kita lagi. Iya, beliau sambil nyebut-nyebut kayak gitu, bilang lagi, neriakin kita lagi, kayak sempet berhenti bentar kayak 2-3 detikan ngerem. Beliau bilang kalau emang kayak gitu naik angkot aja, saya naik angkot, nggak usah naik ginian kayak gitu. Ya udah kami akhirnya mesen satu-satu lagi, dan kami tuh nggak ada yang nyerocos balik teman-teman kebetulan. Nah guys, jadi sebenarnya sebenarnya darat nyerocos itu juga bagus. Kayak kita jadinya enggak, kan kita nggak tahu ya, kita nanti naik situ terus kenapa-napa diapain gitu. Terus bisa jadi ntar malah diculik apa gitu, asal enggak juga. Bisa jadi ntar terjadi dari ini kan. Nanti cut. Bisa jadi nanti pas kita naik itu terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah malah daerah untuk kayak gitu bagus, jadinya kita nggak usah naik situ lagi. Sebenarnya aku juga nggak expect teman-teman kalau abangnya tuh bakal denger dan langsung gituin itu guys. Karena nggak yang teriak juga, karena saya ngobrol juga langsung ke teman-teman, karena kita lagi yang kayak ngelingker gitu, jadinya kita ngobrol di situ, kalian ngobrol di situ, bilang kayak jadinya mau kayak gimana gitu kan. Terus habis itu saya bilang kayak tadi ternyata abangnya denger, padahal dia di sana ya, sebelah sana. Terus gitu guys, itu kurang sekonflik gak? Konflik sih. Kita punya kita jadi lebih hati-hati ya guys. Jadi kalau ngomong lebih hati-hati, terus juga mungkin nggak tahu ya, kita kan nggak bisa ngontrol perasaan orang lain di luar sana, nggak bisa ngontrol pikiran orang lain gitu. Jadi ya sebisa mungkin halo teman-teman, jadi kita pindah tempat. Kita habis zoom. Ya, jadi di sini kita mau lanjutin. Jadi untuk kan aku tadi sama Dara tuh maksudnya baru nggak udah teman lama ya, maksudnya baru beberapa bulan. Nah harapannya sih nanti di kedepannya bakal lebih kolop lagi, bakal tetap amin tetap temenan. Aduh maaf ya, angkat. Harapannya bakal lebih klop lagi, bakal lebih bisa temenan lagi. Terus mudah-mudahan kita nggak ada yang ngambek-ngambek, guys. Nggak ada yang ngambek-ngambek, temennya bisa lebih bermanfaat yang positif gitu guys. Nah nanti kan aku pas sama Dara tahun depan belum tentu ini lagi sekelas lagi. Semoga masih bisa ketemu gitu ya guys. Semoga nggak sibuk masing-masing ya guys. Amin. Ya jadi itu. Apa nanti kalau untuk Dara harapannya
mungkin sama kayak Hana, tapi mungkin nanti semoga walaupun udah beda kelas kan kita masih satu prodi ya teman-teman, jadi tetap bisa saling tukar-tukar, misalnya tukar-tukar kisi-kisi gitu, hadiah, iya boleh hadiah gitu, tukar kisi-kisi. Terus kan kita juga ya amin-amin pertemanan kita semuanya tuh amin-amin lancar sampai nanti kita lulus. Ya kalau misalnya kenangan terfavorit gimana nih, ada nggak? Apa ya kak? Apa ya kenangan terfavorit? Mungkin pas MPKMB ya. Karena kan di situ kita tuh kayak apa ya? Tiba-tiba banget jadi nyatu gitu loh teman-teman, sama beberapa teman yang lain juga. Ya, Terus ya. apa? MPKM itu awalnya cerita sedikit ya guys. Jadi awalnya tuh Dara tuh apa ya? Dara tuh awalnya nggak balas, jadi aku tuh ngechatnya bukan cuma Dara guys, aku ngechat banyak ya guys. Dan aku ngajarin semua orang yang aku kenalan sama semua orang yang satu armada sama aku, karena kan sosialisasi guys. Jadi aku ngechatin. Nah yang paling cepat balas itu beberapa yang lain. Sementara Dara tuh awalnya tuh fast respon banget guys. Iya. Akhirnya dia tuh nggak mau berteman sama aku gitu. Nah ternyata dibalas juga gitu guys. Ternyata aku bertahu dia tuh Jakapos gitu dong. Terus fun fact juga teman-teman, oh iya sebelum kita berdua ketemu, kita itu sempat main Roblox bareng. Iya. Nah di pas main Roblox itu, iya kita mendaki bersama. Terus pas itu tuh aku lagi pakai avatar burik teman-teman. Nah terus semenjak itu, pokoknya Hana tuh di chat ininya, aku nggak tahu kalau misalnya ternyata HP Hana pas itu tuh autocorrect. Jadi Hana tuh ngechat apa, aku nggak ngerti Hana tuh ngomongnya apa gitu, nggak tahu. Kamu bilang di komen itu jawabannya tuh nggak jelas pasti tanya. Maaf ya teman-teman tadi kekat. Nah terus pas aku lagi pakai Ava burik itu, aku kira Hana tuh kayak ilfeel gitu teman-teman, karena Hana tuh Avanya tuh kebetulan udah Ava yang bukan bacon, udah Ava burik. Aku baru buat burik. Nah itu, terus aku masih pakai Ava bacon, tapi bukan Ava bacon gitu. Kalian kalau tahu yang senyum Roblox, nah itu aku senyum Roblox, dan aku kayak bikin badan cewek, tapi badan cewek keker sebelah gitu loh teman-teman. Terus warnanya warna apa ya pas hijau? Warna hijau iya. Terus abis warna hijau, hitam beneran pekat. Terus udah makanya abis itu pokoknya tiba-tiba banget keputus itu aku. Iya terus wifi aku keputus. Terus kamu minta maaf berkali-kali? Iya, terus aku minta maaf berkali-kali. Aku tuh biasa aja guys, tenang aja. Karena aku nggak enak teman-teman. Kayak karena kan udah main bareng, terus kayak udah nyempetin waktu gitu loh. Ya kan kita belum ketemu juga. Tiba-tiba udah kayak gitu, terus ya udah nggak enak kan, minta maaf. Terus ternyata si anak sempet masih nungguin di roomnya. Terus aku baru bisa kayak 30 menit kemudian aku baru nyambung lagi wifi-nya. Ya terus habis itu aku bilang sama anak kan kayak nanti ini lagi deh apa besok lagi main lagi gitu, tapi abis itu nggak main lagi. Karena MPKMB berhasil sibuk gitu teman-teman. Ya terus kadang enggak sih, kayaknya kalau misalnya ada kayak kesulitan gue, kayak kita nggak nanya ke pesan lain gitu main. Enggak, karena itu aku tuh ngecitnya Mayura. Oh iya. Mayura sama siapa ya, sama adalah. Jadi kita tuh nggak tekan lagi sampai kayak waktu kaca kalah. Nah dia tuh aku tuh ngomong dia gitu. Nah, karena temen aku Jela satu lagi. Iya temen kita. Nah, jadi aku kan nggak enak itu kan. Nah sedangkan dia tuh sibuk. Ya udah aku sama temen aku aja satu lagi. Dia tuh nggak enak karena itu jadi jarang sama dia. Soalnya udah janjian guys, Terus, iya benar. Iya terus tapi dia nggak sibuk. Ya udah aku nemenin temen aku. Karena aku udah janjian juga sama temen aku itu gitu. Terus aku pas itu juga setelah sekali aku juga minta maaf sama dia karena kan kita semua udah janjian, terus ternyata kita malah nggak bareng. Terus karena aku gambarannya karena aku tuh sibuk dari awal ditarik ke depan karena pas itu posisinya jadi armika. Terus udah setelah itu kami kop aja. Nah pas yang si Hana yang tadi bilang nggak nanya sama aku, nggak apa kayak nggak berhubungan, nggak lost contact juga sih ya, karena kita tetap chat tapi yang jarang gitu. Nah itu aku juga lagi dekat dan mengandalkan kelompok
kecil aku, karena pas itu kita yang beneran sedekat itu teman-teman. Makanya dikit-dikit tuh kelompok kecil nanyanya. Iya, jadi apa ya sih ya, selama dari kemarin kan belum pernah ada masalah sih, belum pernah ada masalah di, semoga gak ada. Semoga amin. Terus juga alhamdulillah kita ya tahu ya, selalu kalau aku menangani masalah aku merasa aku maksudnya nggak ngambek ya, aku jarang ngambek ya guys. Jadi kadang bisa ngarahin cerita marah tapi nggak ngambek aslinya. Dia ngambek. Nah kalau Dara tuh dewasa deh, jadi dia tuh ngasih sih udah mau kayak menurut aku Dara tuh dewasa banget dalam hal masalah dulu, tapi karena kadang nyerotin ngecas gitu. Nah karena aku jadi kalau misalnya aku ada masalah aku cerita Dara lah gitu. Yang tadi dengerin aja Ini apa juga kebetulan aku juga apa ya, selalu mencoba untuk mewajarkan setiap sifat dan habit seseorang gitu loh teman-teman. so kayak coba apa, kadang tuh aku merasa nggak enak sama Dara ya. Sekarang aku merasa kayak aku misalnya aku ngechat Dara, ini fun fact ya guys, kadang aku ngerasa kalau misalnya aku chat Dara nih, aku butuh sama Dara gitu. Nah Dara tuh selalu balas, sedangkan kalau misalnya Dara ngechat aku kadang aku kayak nggak balas gitu, jadi aku ngerasa bersalah. Kadang juga aku sering minta maaf sama Dara, kan maaf ya tadi nolak atau misalnya itu Dara lagi cerita aja, dia tuh kecilnya gede ya guys, misalnya lagi kelas nih, dia sebenarnya gede banget guys. Aku tuh nggak, aku yang takutan kan, aku orangnya takutan. Jadi aku kadang bilang Dar nanti aja ceritanya gitu. Nah jadi dia kepotong ceritanya, pulang aku tuh gitu guys, kebiasaan blok aku tuh kayak gitu. Jadi aku biasanya kayak ngelakuin sesuatu tapi aku tuh belum nyadar gitu. Nah aku nanti buangnya aku belum nyadar, aku nggak tahu salah gitu. Jadi aku kadang suka ngechat Dara kayak maaf gitu, terus dia kayak cuma hah gitu. karena jujur aku setiap Hana kayak gitu tuh aku juga nggak yang ngerasa gimana karena aku juga mewajarkan hal itu, karena ya situasinya emang lagi nggak pas, terus ya emang mungkin nggak seharusnya dibicarakan pada saat itu juga gitu loh. Juga makanya setiap masalah kecil nggak perlu dibesar-besarin gitu mikirnya. Tapi dari aku sendiri kayak gitu sih, mungkin harus diperbaiki sikapnya. Cuman ya sih, karena mungkin aku tadi tuh kurang mendekatkan ya guys. Jadi karena aku gampang terdistract gitu, tapi aku orangnya takut misalnya Dara cerita nih, Dara kan suara gede nih, aku kan ngeliat orang-orang ngeliatin siapa maksudnya Dara ntar aja gitu tuh. Tapi kalau Dara itu lagi cerita, itu kayak habit buruk ya guys ya. Aku minta maaf ya, apa itu kan itu makanya teman-teman, pentingnya psikologi komunikasi dalam mengelola emosi. pernah gak Dara kalau sakit sama Hana? Enggak, Dara sih nggak pernah ngerasa sakit hati karena Hana. Karena ya itu, karena Dara selalu mikir kalau misalnya aku kalau misalnya Hana melakukan sesuatu hal gitu, mungkin Dara sebelumnya ngerasa pas awal banget Hana ngelakuin itu, mungkin Dara ngerasa kayak gitu, tapi nggak ngerasa kayak yang kayak kok gitu sih gitu, enggak. misalnya nah aku tuh mikir yang kayak ya udah ya nggak apa-apa kan, udah lalu juga, terus nggak perlu dibesar-besarin, dan kemungkinan besar kalau misalnya kita besar-besarin malah masalahnya makin besar juga, bukan masalah kecil lagi tapi masalah besar gitu teman-teman. terus udah, semoga kita di tahun di semester 3 sukses lagi, amin. Pokoknya intinya dalam pertemanan kita sih banyak prestasi gitu ya guys. Jadi aku dari sendiri baik banget, karena aku tuh kayak tadi kurang mendengarkan Dara ngomong gitu. Terus kayak kadang tuh abis nonton belum bales, kadang tuh mau bales gitu. Aku merasa Dara akhirnya juga semua respon ya gitu. Karena HP aku lagi rusak dulu. Karena jujur deh, kan aku nyambungin line aku di HP ini kan. Nah HP ini kalau di rumah lebih sering dipakai sama ibu. Nah jadi yang untuk notifikasi line-nya itu juga di nonaktifin, karena ibu juga nge-mute line gitu loh. Mungkin jadi nggak tahu. Nah terus makanya aku tuh selalu bales kalau misalnya aku lagi buka laptop doang kalau di rumah teman-teman. Kayak itulah, aku juga minta maaf sama semua teman-teman dan satu kelas B
kalau misalnya di kelompok manapun aku agak slow respon dan apapun itu, karena HP aku masih belum beres di servis teman-teman. Belum lama banget. Belum, nggak tahu. Abangnya kayak pergi deh, lagi pergi. Jadi aku minta maaf buat itu. Intinya kalau dalam komunikasi kita tuh membangun situasi atau lingkungan yang positif dulu gitu. Nah, terus dari aku sendiri sama Dara, intinya kesimpulannya harus sama-sama terbuka gitu biar Betul. komunikasi efektif. Nah, kalau nggak terbuka susah juga guys. Karena kayak apa ya? Kalau misalnya aku tetap Dara, nah misal aku tuh udah percaya sama Dara, jadi aku percaya Dara tuh bakal ngomong ke yang lain gitu guys, gitu. Aku juga kayak gitu karena teman-teman. Gitu guys, jadi harus saling percaya juga gitu. Bener banget. Jadi komunikasi efektif. Bener banget. Dan disclaimer, aku beneran gak ngerasa yang gimana-gimana ya, kayak soal yang karena pikir tentang habit buruknya dia tadi. Aku beneran yang kayak ya udah biasa aja gitu. Dan mewajarkan itu, iya bener. Gue mewajarin itu. Gue pernah gak kesel sama lu kalau misalnya lu gak balas? Nah itu mu. Oh iya. Iya. Kamu pernah nggak? Enggak kan? Karena dari aku sebenarnya belum mau jam sekali. Nah jadi guys gitu aja dari kita. Terima kasih ya teman-teman semua. Semoga videonya jelas. Amin. Aku Dara. Aku Hana. Kami berdua pamit undur diri. Bye bye. Hidup.